Setelah sempat landai, jumlah kasus COVID-19 di tanah air kembali perlahan naik. Ini diduga berkaitan dengan virus corona varian Omikron dan juga mobilitas masyarakat yang kembali normal, apalagi juga pembelajaran tatap muka mulai 100%. Apakah ini sesuai dengan prediksi pemerintah? Apakah kita siap menghadapi gelombang COVID-19 yang bisa jadi terjadi lagi? Kita berbincang sore ini bersama Sony Hari Harmadi, Kabid Perubahan Perilaku Satgas COVID-19. Selamat sore Pak Sony. Sore Mbak Putri. Terima kasih Pak Sony atas waktu Anda, sehat selalu. Pak Sony, angka positif ini perlahan naik, kita tahu yang kemarin angkanya naik cukup signifikan terutama di wilayah DKI Jakarta. Tapi apakah ini sesuai dengan prediksi pemerintah? Range kenaikannya masih bisa ditangani dengan baik? Ya, jadi Mbak Putri, kita kan selalu mengacu pada rekomendasi WHO. WHO menyampaikan bahwa suatu negara dikatakan dapat mengendalikan kasus COVID-nya kalau jumlah kasus hariannya 10 per 1 juta penduduk. Kalau jumlah penduduk Indonesia 270 juta, berarti kira-kira batas toleransi untuk kasus COVID-19 harian di Indonesia itu 2.700. Artinya tidak boleh melampaui 2.700. Tapi pemerintah sudah menyiapkan berbagai skenario. Skenario pertama, kalau kasusnya di atas 500, yang kemarin sudah menembus 500. Skenario kedua, kalau kasus hariannya di atas 1.000. Skenario ketiga, kalau di atas 2.700. Tentu ada penyesuaian-penyesuaian. Lalu kemudian juga Satgas sendiri sudah melakukan perhitungan simulasi ya untuk kemungkinan-kemungkinan jumlah kasus ke depan. Terutama dampak dari libur Nataru kemarin. Kalau kita lihat, ada 4 faktor yang bisa menyebabkan terjadinya lonjakan. Yang pertama adalah peningkatan mobilitas penduduk. Yang kedua adalah penurunan kepatuhan protokol kesehatan. Yang ketiga adalah capaian vaksinasi. Dan yang keempat adalah masuknya varian baru yang lebih menular. Kira-kira gitu. Pak Sony, kalau misalnya kita katakan soal perilaku mobilitas sekarang semuanya sudah mulai normal. Nah, seringkali saat ini sekarang ketika pemerintah melakukan kebijakan atau katakanlah pengetatan, itu sudah ada resistensi karena semuanya sudah seperti normal. Ya, tetapi kalau kita lihat, jadi betul sekali Mbak Putri, gini. Kalau dilihat dari kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan, Oktober itu paling tinggi sepanjang 2021. Oktober paling tinggi, November mulai agak turun, tapi angkanya masih tetap lebih tinggi dibanding tahun lalu. Terus kemudian Desember agak turun. Di Januari ini ternyata naik lagi, naik lagi mendekati Oktober kemarin. Masyarakat memahami bahwa varian Omikron ini cenderung lebih menular, sehingga kesadaran mereka untuk mematuhi protokol kesehatan lebih baik. Yang jadi tantangan adalah mobilitasnya. Memang dalam sebulan terakhir itu kelihatan sekali mobilitas mulai meningkat, terutama di tempat-tempat rekreasi, untuk belanja, retail tetapi di perkantoran sebetulnya mulai turun. Jadi orang juga memahami bahwa mereka harus membatasi mobilitas untuk bekerja. Sayangnya untuk rekreasi dan berbelanja ini cenderung masih naik. Walaupun kenaikannya tidak sangat melonjak ya, tidak terlalu signifikan. Tetapi kita mengawasi atau mencermati adanya kenaikan tersebut, Mbak. Kalau misalnya kita bicara potensi varian Omikron yang mungkin dibawa oleh WNI dari luar negeri ataupun warga negara asing. Katakanlah WNI dari luar negeri, ada yang sudah balik tapi sepertinya belum semuanya kembali. Jadi masa-masa puncaknya belum terlihat sepertinya Pak Sony. Apakah Satgas juga melihatnya seperti itu? Ya, jadi begini, ini memang harus kita antisipasi ya. Kasatgas sendiri, Letjen TNI Suharyanto sudah memerintahkan dan sudah melakukan antisipasi dengan menambah tempat karantina. Jadi begini Mbak. Kalau kita lihat hari ini, data hari ini, Jakarta itu 333 kasus Omikron. Dari 333 kasus Omikron per 8 Januari 2022 ini, itu 280 berasal dari pelaku perjalanan luar negeri, PPLN. Nah, yang 53 itu non pelaku perjalanan luar negeri. Tetapi yang 53 ini punya kontak dengan para pelaku perjalanan luar negeri tadi. Sehingga memang peningkatan kasus ini didominasi oleh pelaku perjalanan luar negeri. Dan kita tahu bahwa berdasarkan SK-nya Kasatgas, di Indonesia itu hanya 9 entry point. 3 entry point melalui jalur udara, yaitu Jakarta, Surabaya, dan Sulawesi Utara, Manado. Terus kemudian 3 melalui jalur laut, dan juga 3 melalui jalur darat. Jadi sudah dibatasi. Dan kalau kita lihat, kan kasus tertinggi kemarin DKI Jakarta, nomor 2 Riau. Dari data terlihat bahwa
mayoritas tambahan kasus tadi didominasi oleh pelaku perjalanan luar negeri. Kalau di Riau itu didominasi pelaku perjalanan dari Malaysia dan dari Singapura yang positif gitu, Mbak. Pak Arifin, apakah fasilitas kesehatan di Indonesia sekarang sudah siap menghadapi gelombang COVID-19 ini? Memang dari beberapa jurnal atau informasi kesehatan menyampaikan varian Omikron tidak lebih berbahaya dari varian Delta. Tapi kalau misalnya penyebarannya masif, kemudian melanda mereka yang belum tervaksin, tentu saja itu sama saja berbahaya. Ya, baik. Memang 90% dari mereka yang terkena Omikron ini umumnya tanpa gejala dan 10% dengan gejala. Tapi kalau jumlahnya banyak, 10% kan juga akan menjadi besar. Oleh karenanya pemerintah sudah menyiapkan. Yang pertama, kita tahu kita harus melakukan karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri karena mayoritas tambahan kasus di Indonesia saat ini berasal dari pelaku perjalanan luar negeri. Makanya tempat karantina juga sudah ditambah oleh Satgas BNPB. Terus kemudian yang kedua, pemerintah juga melalui Kementerian Kesehatan menyiapkan rumah sakit rujukan untuk penanganan COVID-19 sudah disiapkan semua. Lalu kemudian juga kita menyiapkan misalkan rumah sakit darurat COVID Wisma Atlet ya, tower-towernya juga sudah disiapkan. Saat ini memang ada 2 tower di Wisma Atlet yang digunakan untuk karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri. Per hari ini kalau nggak salah jumlah pasien yang dirawat positif di sana 1.600. Kalau nanti melampaui 2.000, akan ada skenario yang tower yang digunakan untuk karantina dipindahkan ke tempat lain. Jadi sudah ada skenario-skenario, tetapi kita berharap ya pray for the best but prepare for the worst itu dilakukan betul. Rumah sakit juga disiapkan, tempat-tempat isolasi terpusat juga disiapkan karena bagi mereka yang tanpa gejala sudah terkonfirmasi positif, ya mereka tetap harus dipisahkan dari mereka yang sehat dan masuk ke dalam isolasi terpusat, gitu Mbak. Pak Soni, kalau misalnya saya lihat dari strategi yang dilakukan pemerintah saat ini adalah betul-betul mengawasi, memantau PPLN ya, pelaku perjalanan luar negeri. Tapi adakah strategi juga untuk melihat perkembangannya seperti apa, termasuk mungkin memperketat mobilitas kembali di Indonesia, di dalam negeri? Iya, semua kemungkinan itu sangat bisa ya. Jadi yang pertama tentu kalau kasusnya melonjak terus ya di bawah koordinasi Pak Erlangga dan juga Pak Luhut, pasti akan ada kebijakan pembatasan mobilitas, pembatasan aktivitas itu kalau kasusnya memang kita lihat merangkak naik dan melampaui batas toleransi. Terus yang kedua, sebetulnya yang kita masifkan sekarang adalah testing dan tracing. Bahkan pemerintah meningkatkan whole genome sequencing untuk melacak varian of concern. Yang menjadi perhatian kita misalkan di Jakarta ya, dari whole genome sequencing yang dilakukan, pemeriksaan whole genome sequencing, itu proporsinya varian of concern itu naik. Varian of concern itu alpha, beta, gamma, delta, terus kemudian omikron ini. Nah tetapi yang menjadi perhatian juga, ternyata dominasi omikron ini meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Jadi ini menjadi PR bahwa Omikron ini memang perkembangannya cepat sehingga walaupun cenderung memang gejalanya ringan, tapi kita kan juga harus mengantisipasi dengan berbagai langkah-langkah strategis, termasuk dengan memasifkan testing dan tracing. Oleh karenanya daerah begitu menerima atau memperoleh informasi tentang adanya kasus positif itu harus segera melakukan kontak tracing, bukan hanya berhenti pada penelusuran, tetapi kemudian melakukan testing pada mereka yang pernah kontak erat dengan mereka yang terkonfirmasi positif. Jadi testing, tracing, upaya pendisiplinan masyarakat di dalam protokol kesehatan, vaksinasi dipercepat ya, bahkan perintah Bapak Presiden juga untuk segera melakukan booster, itu upaya-upaya kita. Selain upaya untuk melakukan screening ketat terhadap para pelaku perjalanan luar negeri tadi Mbak Putri. Baik, dan yang pasti kebijakan akan dinamis ya, terus berubah-ubah sesuai dengan perkembangan di lapangan dan persebaran kasus COVID-19 di Indonesia. Baik, Pak Soni terima kasih banyak atas waktu Anda sore hari ini. Terima kasih.